Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Java. Ledakan ini membunuh ayah dan melukai anaknya berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Sebuah truk tangki bermuatan gas terguling dan meledak hebat di jalan raya Texcoco, Calpucalpan, negara bagian Meksiko. 2 orang meninggal dunia. Ledakan besar memicu kebakaran hebat yang dengan cepat menyebar ke lereng bukit setelah sebuah truk tangki pengangkut gas terguling di jalan raya Texcoco, Calpucalpan, negara bagian Meksiko. Rekaman video memperlihatkan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terus membesar. Truk tangki berkapasitas 24.000 liter itu mengalami kecelakaan di ruas jalan sebelum terjun ke lereng bukit dan terbakar. 1 orang mengalami luka-luka, sementara 2 orang yang berada di dalam truk tangki meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya pemirsa, bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun keadaan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman dirilis Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengklaim pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udara berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika Serikat, khususnya pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan juga markas besar armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. Serangan itu pemirsa merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Pemirsa, Iran juga menyerang Bahrain dan Kuwait pada Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman. Pemirsa, jagat media sosial dihebohkan dengan potongan video yang memperlihatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menjalani proses adat Mesol Kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepala kerbau ini bukan bentuk penghinaan pada... Inilah momen ritual Mesol Kibau menginjak kepala kerbau yang dilakukan Joko Widodo. Terlihat kepala kerbau diletakkan di bawah dan diinjak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, sambil mengenakan pakaian adat. Melalui media sosial, tak sedikit mengartikan prosesi ini
bermuatan makna politik. Namun, ditegaskan ini merupakan salah satu ritual adat. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan Jalan Sultan Haji Kota Bandar Lampung Sabtu kemarin. Prosesi pengangkatan saudara dan penganugerahan gelar adat Lampung melibatkan 3 persaudaraan, yakni penyeimbang Buai Pemuka Waikan, Buai Subing Terbagi Balak, dan Buai Bulan Mego Pak Tulang Bawang. Pemirsa, ribuan warga serbu pasar sembako murah dalam rangka HUT ke-80 Bayangkara di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga rela antri demi membeli paket sembako murah seharga Rp70.000. Ya pemirsa, sejak pagi ribuan warga antri membeli sembako murah di Pasar Jiung, Kemayoran. Antrian panjang ini bahkan mengular hingga ke ruas Jalan Benyamin Sueb. Meski berdesakan, warga tetap antusias serbu paket sembako murah Rp70.000. Harga ini jauh di bawah harga pasaran dan bisa menghemat biaya belanja harian. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Lampung meluapkan rasa kecewa pada Presiden ke-7 dengan membanting sembako dan tanda pengenal. Mereka mengaku kecewa setelah Jokowi membatalkan agenda kunjungan ke daerah mereka. Sejumlah warga Kabupaten Lampung Timur, Lampung meluapkan emosi dengan membanting bungkusan sembako ke lantai. Tindakan protes tersebut juga diikuti oleh panitia penyelenggara yang melempar tanda pengenal mereka ke lantai. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas batalnya agenda kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Minggu pagi 28 Juni. Padahal seluruh persiapan penyambutan telah dilakukan, bahkan beberapa minggu sebelum tanggal kedatangan. Namun kunjungan Joko Widodo tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Khususnya Desa Pugung Raharjo. Betul-betul mereka sampai tidak sarapan pagi. Sampai mau pingsan menunggu kedatangan beliau. Tapi ini nyatanya pada hari ini beliau tidak hadir. Itulah yang membuat seluruh masyarakat ini kecewa kepada beliau. Sebelumnya pada kunjungan di Kabupaten Lampung Timur, Jokowi dijadwalkan akan mengikuti kirap budaya yang dilaksanakan dengan iring-iringan kelompok adat 3 kecamatan. Namun jadwal safari politik tersebut berubah dan Jokowi memilih berkunjung ke wilayah Lampung lainnya. Dari Lampung Timur, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.